Saya yakin, kata beliau, orang Indonesia itu baik-baik. Beliau punya harapan yang kuat, tapi ini terbukti. Sebagaimana keterangan tadi, mantan rektor beliau setara menteri, Syekh Mahrasawi ini, beliau menyampaikan bahwa orang Indonesia itu kelihatan akhlaknya saat di Mesir. Beliau ingin menutup pengantar sambutan dan pengarahannya dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tersambung sanadnya pada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dalam pertemuan seperti sahabat begini, beliau bertanya kepada para sahabat, atadrunal muflis, tahukah kalian orang yang bangkrut di hari kiamat? Maka menjawab para sahabat, al muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Orang bangkrut menurut kami ya Rasulullah adalah orang yang sudah tidak punya uang 1 sen pun, tak punya aset sedikit pun. Ternyata Nabi mengatakan jawaban yang berbeda. Al muflisu min ummati, rakiz ala hadhil kalimat, min ummati, laisa ummatum Musa wala Isa wala ayyun albiya. Orang bangkrut dari umatku. Intabihu, awas, ingat nih. Ada yang mengaku hunaka man idda'a annahu min ummatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengaku saya umatnya Nabi. Apa cirinya? Ternyata ada orang yang mengaku umatnya Nabi, ya'ti yaumal qiyamati, datang di hari kiamat bi sholatin, pahala salatnya banyak, terlihat banyak salat. Wa siyamin, puasanya rajin. Wa zakatin, wa hajjin, ternyata pernah haji, pernah zakat. Cuma sayang, dia berhasil di ibadah formalnya, berhasil itu terlihat seperti ibadah, tapi ternyata tidak dibuktikan dengan keberhasilan dari hasil ibadah itu, yaitu akhlak sebagai tujuannya, ghayahnya. Pembuktian pembenaran ibadahnya tidak terbukti. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa daraba hadza wa safaka dama hadza. Ternyata orang ini sholat tapi gemar mencela juga. Zakat senangnya berselisih. Kelihatan haji senangnya ghibah. Kelihatan ibadah bahkan ada yang menumpahkan darah. Maka apa yang terjadi setelah itu? Tuhadu hadza min hasanati wa hadza min hasanatihi. Pahala sholatnya diambil, yang wasilah ditutupkan kepada kegagalannya di yang goyah. Jadi kalau ada orang sholat saat bersamaan mencaci orang lain, diambil pahala sholatnya, diberikan kepada yang dicaci. Dia zakat tapi mencela orang lain, diambil pahala zakatnya, diberikan kepada yang dicela. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau habis kemudian kebaikannya, ada sisa dari keburukan. Pernah fitnah orang, bikin status tak baik tentang orang, mencela orang, bicarakan, bikin hoax tentang orang, diambil keburukan dosa oleh orang dizalimi itu. Pernah si fulan diledek, dicela, habis pahala nutupnya dari wasilah, diambil keburukan orang dicela itu, ditimpakan kepadanya untuk menutup kekurangannya, faturiha finnar, maka dimasukkan ke dalam neraka. Inilah orang yang bangkrut, yang tidak punya aset amal lagi, karena amalnya hanya fokus kepada kuantitas ibadahnya, tidak dibuktikan dengan kebenaran akhlaknya. Beliau tidak ingin ada orang di antara kita masuk ke Rajab, kelihatan ibadah spiritualnya meningkat, tapi tidak dibuktikan dengan pendekatan akhlak yang baik. هذا الشعب الطيب أعتقد أنه إن شاء الله يطبق الوسائل ويطبق الغايات، وقد التمست ذلك بنفسي من معاشرتي لهم عندنا في مصر. وكما قال معالي رئيس الجامعة، لم تأتيه شكوى من طالب إندونيسي، أخلاقه، سمته، حتى في الحج حينما نلتقي نجد أن أهل إندونيسيا يتميزون بأخلاقهم عن غيرهم جميعا. إن شاء الله تطبقون الوسائل وتنجحون بإذن الله في الغايات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Beliau menutup dengan harapan dan keyakinan yang kuat. Saya yakin, kata beliau, orang Indonesia itu baik-baik, kemudian perbaiki yang baik. Ya. Beliau punya harapan yang kuat, tapi ini terbukti. Sebagaimana keterangan tadi, mantan rektor beliau setara menteri, Syekh Mahrasawi ini, beliau menyampaikan bahwa orang Indonesia itu kelihatan akhlaknya saat di Mesir. Mahasiswa ketaatannya bagus. Maka saya pun berharap wajah-wajah yang baik ini insya Allah juga akan membuktikan bahwa kita orang Indonesia yang baik, Muslim yang baik, dan menyambut bulan Rajab bukan hanya meningkat ibadahnya, tapi juga dengan akhlak yang baik. Beliau menutup dengan doa yang dikutip dari salah satu ayat Al-Quran, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.